Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di video tentang perkuliahan sistem basis data. Oke, kali ini kita akan belajar untuk section kelima. Sebenarnya ini juga masih dalam satu pembahasan tentang function atau fungsi-fungsi yang disediakan oleh SQL. Jadi nanti kita akan belajar ada 3 PDF di sini. Yang pertama itu adalah conversion function. Conversion itu adalah casting data. Jadi kan di dalam sebuah tabel itu ada kemungkinan tipe datanya macam-macam. Nah, kita bisa merubah tipe datanya itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi memang di dalam database itu datanya misalkan tersimpan di kolom yang tipe datanya misalkan number. Tapi ketika kita ingin ambil informasinya, mungkin kita ingin merubah numbernya itu menjadi tipe data lain. Nah, nanti kita bisa pakai yang namanya conversion function ini. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua nanti adalah tentang null function. Ya, semoga kalian masih paham atau masih ingat tentang apa sih null itu, ya. Nah, nanti kalau kita menemukan kolom-kolom atau data-data yang sifatnya null, nanti dengan bantuan null function ini kita bisa memodifikasi supaya nullnya itu masih bisa kita olah, ya. Meskipun itu kan kosong, nggak ada nilainya atau nilainya tidak diketahui, tapi kita masih bisa mengolahnya dengan bantuan fungsi ini atau null function ini. Nanti ada 4 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah conditional expression. Conditional ini kalau kalian masih ingat bentuk if, kemudian switch case, nah itu nanti ada sebenarnya di dalam SQL seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Ya, yang ketiga ini nggak terlalu panjang karena sebenarnya nanti lebih detail lagi di sistem basis data kedua sebenarnya. Ini cuma kayak pengenalan aja. Oke, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu conversion function. Oke, untuk conversion function, jadi sebenarnya ini adalah proses casting atau merubah tipe data. Jadi ada tipe data tertentu, kemudian dirubah tipe data menjadi sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, sebelum kita akan membahas lebih dalam atau lebih jauh tentang conversion ini, kita harus tahu dulu sebenarnya di dalam Oracle Database itu ada 4 tipe data. Ya, 4 tipe data yang paling sering digunakan gitulah. Ya. Jadi 4 tipe data ini terutama untuk belajar conversion pasti akan sering ditemui. Ya, yang pertama itu adalah varchar 2. Jadi ada varchar 1, varchar gitu aja dan aja varchar 2, tapi lebih baik pakai varchar 2 karena dia lebih hemat memori gitu. Ya, jadi varchar 2, kemudian char. Char itu biasanya yang cuman 1 karakter, kalau varchar itu yang banyak karakter gitu. Kemudian number. Ya, seperti yang sudah ketahui, number ini bisa macam-macam ya, nggak hanya integer atau yang bilangan bulat, tapi dia juga bilangan yang desimal juga termasuk dalam number. Kemudian ada yang namanya date atau tanggal. Ya, tanggal. Jadi 4 tipe data ini yang bisa dipakai untuk melakukan conversion. Nah, detailnya seperti ini. Jadi aku tadi juga sudah jelaskan, varchar itu biasanya adalah karakter data. Ya, ada kumpulan dari beberapa karakter gitu. Jadi dia tidak hanya abjad ABCD, tapi dia bisa number, bisa dash, itu adalah tanda baca atau minus gitu, dan spesial karakter lainnya. Ya. Jadi varchar itu gabungan dari beberapa karakter. Kemudian char ini bedanya dengan varchar itu yang lengthnya itu fix length. Jadi misalkan kalau dibilang ada 10 karakter, walaupun yang kepake cuma 5, ya dia tetap pakainya 10 karakter gitu. Di dalam memori maksudnya, daripada yang di
Ya intinya dia akan lebih banyak menggunakan memori karena sesuai dengan apa ya, lengthnya atau panjang yang ditentukan. Misalkan tadi aku bilang 10, ketika yang dipakai hanya 5, yang 5 sisanya itu tetap akan makan memori walaupun isinya tidak ada atau kosong gitu ya. Jadi varchar 2 ini biasanya dipakai untuk yang variabel length. Variabel itu maksudnya banyak jenis atau jumlah panjang karakternya itu bermacam-macam di setiap kolomnya itu, di setiap baris dalam kolomnya itu. Nah kalau yang char ini yang fix ya, jadi 10, misalkan 5 karakter gitu, berarti di semua baris dalam kolom itu panjangnya 5 karakter gitu. Nah number ya tidak perlu aku jelaskan, pokoknya numeric data atau data yang tipenya angka gitu. Kemudian date ya, tanggal. Dengan defaultnya jangan lupa dd, kemudian dash month dengan 3 huruf, dash year-nya dengan 4 digit ya. Oke, itu tipe data yang sering kita gunakan. Nah, konversi tipe data itu bisa dilakukan dalam dua cara. Ada yang implisit dan ada yang eksplisit. Di sini sudah ditulis implisit dan eksplisit ya. Jadi ada tipe data yang dikonversi itu secara implisit dan eksplisit. Nah, implisit ini biasanya yang dilakukan oleh Oracle sendiri. Oke, jadi dari servernya sendiri yang merubah. Itu adalah yang implisit. Biasanya dari varchar atau char menjadi number, atau varchar menjadi date ya. Atau sebaliknya, atau kebalikannya ya, dari date menjadi varchar dan dari number menjadi varchar gitu ya. Itu implisit atau secara otomatis dilakukan oleh Oracle-nya. Jadi kita tidak perlu menyebutkan, tapi ada di waktu-waktu tertentu itu Oracle-nya akan merubah sendiri datanya. Nah, sebenarnya kita bisa memastikan, ini kan implisit ini kan dalam tanda kutip dilakukan otomatis. Jadi kita nggak ngerti bagaimana proses merubahnya, kapan dirubahnya, itu kita nggak terlalu ngerti. Nah, kita sebenarnya bisa melakukannya secara eksplisit. Ya, eksplisit itu maksudnya kita benar-benar memaksa Oracle-nya supaya dia melakukan yang namanya konversi itu tadi. Nah, caranya itu pakai ini bagian ini supaya mudah ya. Jadi yang tengah ini adalah karakter. Aku zoom aja. Jadi yang tengah ini karakter, yang kanan misalkan date, yang kiri adalah number. Jadi dari karakter ke number itu pakai fungsi namanya toNumber. Kemudian dari number ke karakter itu pakai fungsi namanya toChar, to_char. Kemudian untuk date, dari karakter menjadi date itu pakai fungsi namanya toDate. Ya, kemudian dari date ke dalam karakter itu menjadi toChar. Ya, gitu. Ini untuk memudahkan aja. Jadi biasanya seperti ini ya. Karakter number tuh pakai fungsi toNumber. Kemudian dari number ke karakter toChar dan seterusnya gitu. Oke, kalian bisa hafalkan ini supaya lebih mudah aja nanti ketika menemui kasus-kasus tertentu ketika kalian butuh melakukan yang namanya konversi. Oke, nah sekarang kita yang pertama kita akan pelajari itu adalah date conversion. Jadi dari date berubah menjadi karakter data. Ya, mungkin aku nggak akan terlalu banyak ngasih contoh aja. Jadi aku kan perlihatkan di dalam materi saja. Jadi sebenarnya di sini itu sudah cukup komplit gitu ya. Nah, untuk melakukannya kita tinggal lakukan atau tulis saja fungsinya itu adalah toChar. Oke, kan dari date tadi menjadi karakter, berarti otomatis pakai fungsi toChar ini. Kemudian ini kalian masukkan tipe data atau kolom yang tipe datanya date tadi, kalian tuliskan di sini, koma. Kemudian di dalam sini ingat ada tanda petiknya ya. Ini ada tanda petiknya. Nah, di sini kalian tuliskan format yang kalian inginkan. Jadi di antara tanda petik itu kalian harus tuliskan formatnya seperti apa. Ingat defaultnya itu seperti ini, dd dash mon
dash y nya 4 kali. Oke. Nah, formatnya ini bermacam-macam sekali, banyak macamnya ya. Kita bisa lihat aja contohnya seperti ini. Ya. Kalau pakai YYY itu berarti full year in number, ada 4 digit number. Kemudian kalau year seperti ini berarti nanti di spell out, spell itu berarti dibaca. Gitu. Kemudian MM 2 digit value for month. Jadi 2 digit aja. Jadi 01, 02, 03 dan seterusnya. Kemudian kalau kita tulis month semuanya ini berarti akan ditulis komplit semua bulannya. Jadi kayak Januari itu ditulis semua. Ditulis semua itu maksudnya gini, aku tulis aja. Misalkan pakai month gini ya. Itu berarti ditulisnya Januari kayak gini, ditulis komplit. Kalau pakainya month seperti ini, itu berarti nanti ditulisnya cuma 3 Jan. Oke, kemudian ada DY. DY ini 3 letter abbreviation, singkatan dengan 3 huruf saja. Day of the week. Day of the week itu berarti misalkan Monday itu ditulis kalau hari Monday itu berarti nanti ditulisnya mon. Kemudian nanti kalau Tuesday itu berarti Tuesday kayak gini, Tuesday ini. Gitu ya. Ya, dan seterusnya kalian bisa baca sendiri di sini. Bahkan kalau mau dibuat lebih detail lagi, kita bisa pakai hours, minute dan second. Itu pakainya hours tuh HH. Kemudian minutes tuh MI. Kemudian second tuh pakainya SS. Kemudian kita bisa pakai AM or PM ini supaya formatnya bisa pakai yang model AM PM dan yang pakai 24 jam gitu, kita bisa tentukan, bisa pilih. Oke, itu untuk formatnya. Jadi formatnya ini bermacam-macam. Oke, kita lihat aja langsung dari contohnya. Misalkan kita ingin tuliskan mon spasi DD, spasi year. Ya, formatnya ditulis seperti itu. Jadi nanti outputnya itu kira-kira seperti ini ya. Monnya ditulis komplit. Kemudian DD ini ditulis menjadi 07 karena misalkan tanggal 7 kan ini disuruh ditulis 2 digit. Jadinya 07, kemudian year-nya 4 digit. Jadi seperti ini. Oke, nah FM ini berguna untuk menghilangkan 0 di depan ini. Jadi kalau misalkan tanggal 7 Juni gitu, 0-nya ini akan dihapus ya dari DD ini. Tuh, jadi munculnya Juni 7 Juni tahun 94 kayak gini. Kemudian kalau ada DDTH seperti ini, dia akan menambahkan TH seperti ini ya, 7 TH. Jadi kalau 1 itu kan 1 first, kemudian 2 itu kan second gini, ND, 3 kan RD, 4 itu TH, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu kan TH. Nah, nanti akan muncul TH-nya seperti ini. Kemudian kalau misalkan 3 Januari kan jadinya third seperti ini gitu. Ya, itu kegunaan FM dan TH di sini. Oke, kalian bisa coba bermain dengan formatnya ini. Bebas, yang penting ikuti aja yang ada di tabel di slide sebelumnya ini ya. Kita bisa manfaatkan ini macam-macam. Oke, next ini sama. Ya, ini kita bisa tuliskan D-nya. Di sini ada D ya. D-nya di sini ditulis komplit berarti semuanya ya, Tuesday ya dan seterusnya. Oke, itu antara conversion dari date menjadi karakter. Sekarang kita belajar atau kita lanjutkan dari number berubah menjadi karakter data atau varchar. Ya. Number ke varchar itu pakai fungsi toChar juga sama ya. Kemudian ada
sebenarnya cara menulisnya sama aja ya, ada format modelnya. Yang jelas itu kalian harus pahami betul bagaimana cara menulis formatnya ini, gitu ya. Oke, nah ini formatnya itu, jadi yang kalau misalkan salary kayak gini aja lah ya, kita contohnya ini. Jadi nanti dia akan bisa menerima 5 digit angka, kemudian nanti setiap 3 gini jadi 1000 gitu ya. Setiap 3 dari belakang gini nanti dia akan kasih koma, dan di depannya maksimal ada 2 digit gitu. Kemudian di depannya ini dikasih dolar, berarti ada dolar di depannya. Sehingga kalau nanti di dalam salary itu ada nilainya, misalkan datanya tipenya number 24.000, ketika nanti ditampilkan itu akan muncul datanya menjadi seperti ini ya. Oke, kalau kita mau, ya udah kita coba cek aja deh. Misalkan select salary from. Oke, ini aku cuma ngecek salary-nya aja ya. Nah, ini salary yang ada di dalam tabel employee. Oke, perhatikan di sini tipe datanya number, belum diformat apapun, jadi datanya seperti ini saja. Oke, nah ketika kita ingin format supaya ada muncul ribuannya, kita langsung pakai fungsi aja to char. Oke, kemudian salary adalah kolomnya, kemudian formatnya kita mau seperti apa. Ada ribuannya misalkan, jadi ya tulis saja misalkan 99, kita pakai 9 ya. Oke, kemudian di depannya misalkan kita mau kasih dolar gitu ya. Jadi nanti munculnya itu ya ada ribuannya gini ya. Nah, ini sekarang semua datanya berubah menjadi ada ribuannya. Jadi setiap 3 digit di belakang dikasih koma, kemudian di paling depan dikasih dolar kayak gitu. Ini outputnya ya. Oke, itu adalah contoh formatnya yang paling simple. Di sini ada penjelasan yang lainnya banyak ya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Kemudian kalau misalkan mau dikasih titik gini ya, tulis aja langsung di sini titik 99. Nah, koma ini untuk ribuannya, titik itu ini kan koma di sini kan kayak ribuan ya, menentukan ribuannya. Kalau titik di sini untuk koma desimalnya gitu. Ini yang dikasih titik ya. Oke, jadi ada komanya juga di belakang. Gitu. Jadi nanti kalian bisa coba-coba aja. Yang penting di sini intinya adalah kalau dari number ke char atau dari date ke char itu kalian tinggal bermain format saja. Ya, atau sebenarnya di konversi ini kalian harus bermain format saja sebenarnya ya. Tinggal merubah formatnya. Nanti kalian bisa merubah datanya itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, ini contohnya tadi ya. Ini pakai dual gitu. Tadi aku juga sudah tunjukkan sedikit caranya bagaimana. Oke, nah sekarang kita akan melakukan kebalikannya ya. Jadi dari karakter kita rubah menjadi bentuk number. Oke. Jadi di sini pakai fungsi adalah to number. Oke, jadi kan select to number. Nah, di dalamnya ini ada 2 ekspresi berarti ya. Ekspresi pertama itu adalah karakter yang ingin dirubah menjadi number.
kemudian ini adalah format yang akan digunakan. Kita lihat contoh di sini saja, misalkan 5 ada 5320. Kemudian formatnya kita mau rubah itu pakai gini. Oke, kemudian nanti tinggal from dual. Oke, jadi ini ada string 5,320. Ini string tipenya, kemudian kena fungsi toNumber dan kita jelaskan formatnya di sini tuh seperti ini, 9,999. Sehingga 5,320 ini dirubah menjadi number itu 5320 seperti ini. Oke. Nah, ini kebalikannya. Kebalikan dari yang sebelumnya. Tadi kan sebelumnya kita belajar dari karakter menjadi number. Salah. Yang sebelumnya dari number menjadi karakter, sekarang kita belajar dari karakter menjadi number. Oke, kemudian, nah ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi jangan sampai format yang kalian tuliskan itu salah atau kurang mencukupi. Jadi kalau misalkan 999 seperti ini, contoh di sini ya. Ketika bonus ini lebih dari 3 digit, nanti akan muncul seperti ini. Ya, error, yaitu Oracle seperti ini 0172. Pokoknya error lah. Dengan panduannya itu adalah invalid number. Kenapa? Karena di dalam bonus ini, dalam kolom bonus ini ada data yang lebih dari 3 digit. Ada angkanya lebih dari 3 digit. Sehingga muncul error. Makanya untuk mengatasi itu dibuatlah akomodasi dengan cara membuatnya menjadi 4 digit seperti ini. Gitu. Sehingga bonusnya ini bisa muncul semua ya. Ada 1500, 1700 dan 1250. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau nanti kalian membuat atau melakukan konversi kemudian muncul error ya juga jangan terlalu khawatir atau kaget, jangan panik juga. Mungkin aja ada data yang ya semacam ini, jumlah digitnya kurang gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini juga sama ya. Jadi ini kebalikannya dari yang sebelumnya tadi. Jadi ini fungsi untuk merubah karakter menjadi date atau tanggal. Tinggal pakai fungsi toDate. Ya, rubah menjadi tanggal. Ini juga sama, butuh 2 ekspresi atau 2 parameter. Yang pertama itu adalah string karakternya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah formatnya. Jadi contoh kalau misalkan ada data seperti ini, November 3, spasi 2001, berarti kan ini formatnya adalah seperti ini. Ya, kita bisa baca aja formatnya kayak gini. Oke, berarti nanti data yang akan disimpan di dalam database itu akan seperti ini. Ya, ini kan data default untuk tipe data yang date ya, format defaultnya seperti ini. Oke. Itu contoh yang paling simpel, kemudian ini contoh yang lainnya. Jadi di sini ada format yang lebih rumit sedikit gitu ya. Dan di sini ada satu atau karakternya, itu maksudnya fx di sini ya. Fx itu sesuai dengan yang ditulis di sini, yaitu adalah format exact atau format yang ya sudah paten seperti itu ya. Jadi misalkan ada tangga semacam ini, kemudian dikasih fx ya, tulisnya harus benar-benar komplit sama persis ya, nggak ada spasinya ya nggak ada spasinya dan seterusnya gitu, supaya bisa muncul data yang sesuai dengan yang kita inginkan ya.
kalau misalkan nggak ada spasi dan mepet-mepet semacam ini, ada baiknya kita pakai FX ini ya, format exact. Oke, nah berikutnya adalah RR date ya, RR. Jadi ada namanya RR dan YY. Ya ini sebenarnya Oracle untuk data yang lama sih sebenarnya. Karena kalau data yang baru itu kan sudah pakai 4 digit. Jadi langsung kelihatan dia di century atau di tahun berapa. Bisa 1904 atau 2004 kan gitu. Ya kalau misalkan aku tulis di sini aja. Kalau misalkan kita tulis tanggalnya itu misalkan 18 atau 17 Agustus misalkan, Agustus 45 misalkan gini, 45. Nah 45 di sini bisa saja 1945, bisa saja 2045, atau kalau mau lebih jauh lagi bisa saja 3045 gitu ya. Ini yang masalah yang terjadi ketika menggunakan tahun tuh cuman 2 digit saja. Ya, ini bisa membuat yang namanya ambigu. Gitu. Nah, oleh karena itu kemarin aku juga sudah jelaskan bahwa Oracle itu merubah sistem penulisan tahunnya menjadi 4 digit gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur pakai yang 2 digit semacam ini, sebenarnya Oracle juga sudah menyediakan yang namanya RR ini. Oke, nah RR ini akan menjelaskan bagian 2 digit di depan dari tahun itu. Jadi century atau apa ya, abad keberapa gitu ya, abad keberapa. Dengan 19 ada 20 atau misalkan abad ke-21 kan 2145 berarti gitu ya. Oke. Jadi RR ini gunanya nanti untuk menjelaskan abadnya ini dia letaknya di mana gitu. Oke, jadi misalkan ada tanggal seperti ini, 27 Oktober 95. Oke. Nah, kalau kita pakai YY biasa itu dianggapnya adalah tanggal 27 Oktober tahun 2095. Karena kalau pakai YY itu dia akan mengikuti century atau abad yang sekarang, yaitu abad ke-20. Berarti dia akan nulisnya 2095. Nah, ketika kita pakai nanti RR ya, jadi nulisnya bukan YY tapi pakainya RR di sini. Nah, RR ini akan merubah atau mengganti century-nya atau abadnya keberapa. Jadi abadnya itu dirubah bukan 2000 bukan ke abad ke-20 tapi ke abad ke-19, sehingga tanggal yang muncul di situ adalah 27 Oktober tahun 1995. Gitu ya. Itulah kegunaan dari RR ya. RR ini akan merubah tanggal atau tahunnya itu menjadi abad sebelumnya gitu ya, bukan abad yang sekarang gitu. Kemudian ada aturannya itu, kalau tahunnya itu dari 0 sampai 49 itu akan masuk ke dalam current century atau abad yang sekarang. Kemudian kalau 50 sampai 99 ini akan masuk ke last century atau yang sebelumnya. Oke, aturannya kira-kira seperti itu. 0 sampai 49 itu akan masuk ke century yang sekarang atau abad yang sekarang. 50 sampai 99 itu akan masuk ke yang sebelumnya. Gitu. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ya. Misalkan sekarang ini tahunnya 95, kemudian dapat tanggal seperti ini.
RR format itu akan menganggapnya itu 1995, YY format juga sama 1995. Kemudian tahun sekarang misalkan tanggalnya itu 27 Oktober 17, kalau RR format dianggapnya 2017, YY format 1917 ya, sesuai dengan aturan yang sebelumnya ini tadi ya, 049 dan 50 sampai 99. Dan misalkan sekarang tahun 2015 kemudian dapat ini, RR format itu 2017, YY format juga 2017. Kemudian kalau tahun 2015 dapat 95, RR format itu tahun 95, YY format 2095. Oke, jadi kira-kira seperti itu. RR ini yang berguna atau membantu untuk mengetahui century keberapa, maksudnya abad keberapa tahunnya itu. Walaupun sebenarnya ini sudah mulai ditinggalkan karena secara default Oracle itu sudah menyimpan datanya itu dalam bentuk 4 digit tahun. Oke, nah itu kira-kira untuk proses conversion. Jadi kita tadi sudah belajar cukup banyak antara bagaimana merubah data ya, dari yang karakter menjadi number atau karakter menjadi tanggal atau date. Begitu juga dengan sebaliknya. Intinya adalah kalian pastikan memahami bagaimana penulisan format yang benar, supaya ketika nanti kalian melakukan konversi, kalian bisa mendapatkan hasil yang tepat ya. Yang penting kalian harus belajar bagaimana menuliskan formatnya yang benar. Itu untuk yang subsection yang pertama. Jadi kita akan lanjutkan ke subsection yang kedua, yaitu null function. Oke, untuk yang kedua kita akan mencoba memahami atau mempelajari keempat null function ya, yang bisa dimanfaatkan ketika kita bekerja atau menemui data-data yang ada nilai nolnya. Jadi sebenarnya tuh ada ya 4 fungsi untuk null itu. Yang pertama itu adalah NVL, kemudian ada NVL2, kemudian ada yang null if, dan yang terakhir itu adalah coalesce. Jadi ini adalah keempat fungsi yang disediakan Oracle dan berhubungan dengan nilai-nilai nol. Nah, tapi sebelum membahas ini keempatnya ini, kita harus mengetahui bagaimana how functions are evaluated. Maksudnya bagaimana sebuah fungsi itu dikerjakan oleh Oracle. Jadi secara tidak sadar sebenarnya di sebelum-sebelumnya kita sudah mencoba atau membuat single row function yang sifatnya itu nested ya, atau nesting gini. Jadi di dalam sebuah fungsi ada fungsi lainnya gitu. Nah, kita akan coba pelajari bagaimana sih Oracle atau SQL-nya ini dieksekusi. Jadi seandainya ini aku akan scroll ya. Jadi seandainya ada fungsi seperti ini. Oke, jadi yang pertama ini to char. Oke, di section sebelumnya sudah dijelaskan fungsinya seperti apa. Kemudian ada fungsi next day. Di dalam next day ada fungsi lagi add months. Oke, jadi ada 3 fungsi ya, 3 single row function yang dibuat nested di dalam lagi ya. Nah, ini kalau dikerjakan oleh Oracle nanti ya, ini sesuai dengan warnanya di sini ya. Jadi nanti hire date ini akan dikerjakan. Pokoknya ciri-cirinya itu adalah yang paling dalam itu yang akan dikerjakan duluan. Jadi kalau di sini yang dikerjakan duluan adalah yang warna merah ini. Jadi hire date akan di add months 6 bulan. Ya, jadi hire date nanti akan ditambah 6 bulan. Hasilnya
nanti akan masuk ke fungsi berikutnya atau yang berwarna biru ini, yaitu next day ini. Jadi akan cari hari Jumat berikutnya. Oke, setelah itu masuk ke yang paling luar, yaitu to char ini. Ya, to char ini sehingga baru nanti semuanya ini akan menjadi hasil akhirnya. Oke, jadi ya sama kayak pemrograman juga, sama kayak di Microsoft Excel juga. Pokoknya intinya yang dikerjakan duluan itu harus yang paling dalam dulu, kemudian keluar, semakin keluar, semakin keluar, semakin keluar gitu. Ya, kenapa harus mempelajari ini? Karena nanti keempat fungsi null ini akan ya konsepnya mirip-mirip dengan ini ya, keempatnya ini. Oke, jadi tolong ini bagaimana fungsi dikerjakan ini kalian harus ya paling nggak hafal atau pahami lah bagaimana cara kerjanya, sehingga nanti kalau kalian buat SQL statement itu jangan sampai salah. Terutama nanti kalian pasti akan membuat SQL statement itu ya nested gini, karena mungkin kalian membutuhkan banyak sekali fungsi dalam satu statement gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu NVL. Ya, jadi NVL ini tuh gunanya adalah converts a null value to noun atau to unknown value. Maksudnya null ini kan tidak diketahui nilainya, ya kosong atau unknown di sini istilahnya ya, tidak diketahui. Nah, dengan memanfaatkan fungsi NVL ini, kita akan merubah kolom yang nilainya 0 menjadi nilai yang kita inginkan. Oke, contohnya misalkan kita ingin rubah kemarin ada contoh nulnya itu commission PCT ya, kita coba aja. Jadi misalkan commission PCT kemudian NVL commission PCT, nah cara menulis NVL itu ada dua parameter di dalamnya. Yang pertama itu adalah bisa kolom ataupun bisa literal value atau expression gitu. Kemudian koma di yang kedua ini adalah nilai yang kita inginkan ya. Jadi kalau di sini nilainya 0 dirubah menjadi nilainya apa ya. Kalau nilainya misalkan kita inginkan nilainya 0 kayak gini ya, berarti nanti commission PCT ini kalau ada yang 0 nanti akan nilainya dirubah menjadi 0 ya. Oke, sebentar aku akan coba ini from employees. Oke, kita coba ya. Oke, nah ini datanya di bagian sini itu 0 ya, ada yang 0, ada yang enggak juga. Oke, jadi ini yang 0 ketika kena fungsi NVL akan berubah nilainya menjadi 0. Nah, sekarang karena nilainya di sini 0, kita bisa manfaatkan ini sebagai misalkan kalau ada aritmatika ya, misalkan di sini misalkan misalkan ditambah 300 gini. Oke, aku taruh di bawah aja deh. Nah, misalkan NVL-nya ini nanti akan ditambah dengan misalkan nilai 300 gitu ya. Akan coba ya. Nah, kemarin kalau kita pelajari itu kan kalau dulu kalau kena proses aritmatika itu kalau 0 dikasihkan proses aritmatika apapun nilainya akan menjadi 0 ya. Itu kan kemarin kita sudah ketahui nilainya tidak akan berubah atau
tetap nilainya 0, walaupun operasi aritmatikanya serumit apapun hasilnya tetap 0. Nah, sekarang karena kita sudah merubah koefisien PCT yang nilainya semula 0 menjadi 0 ya dengan perintah NVL ini tadi, sehingga sekarang kalau ada yang 0 kemudian ditambah dengan nilai 300, hasilnya adalah 300 ya, karena koefisien PCT yang 0 ini sudah berubah nilainya menjadi 0 dan bisa dilakukan operasi aritmatika. Oke, jadi kira-kira NVL itu seperti itu ya. Jadi merubah nilai yang 0 menjadi nilai yang kita inginkan. Kita tuliskan di parameter yang keduanya. Oke, nah itu adalah fungsi yang pertama, yaitu NVL. Oke, ini tadi contohnya sudah aku jelaskan juga. Ini contoh lainnya. Nah, kemudian ada juga fungsi NVL2. Ya, NVL2 ini mirip dengan NVL yang biasa tadi. Cuman kalau NVL2 ini parameter yang digunakan itu ada 3 ya, 3 values. Oke, jadi bedanya gini, kalau NVL2 ini misalkan koefisien PCT lagi ya. Kemudian misalkan di sini kalau koefisien PCT 0 misalkan jadi 100. Kemudian kalau misalkan itu gini aja, yang ini 0. Ya, jadi kalau NVL2 ini semacam apa ya, if else gitu ya. Kalau NVL ini cuma kayak if gitu. Jadi misalkan if koefisien PCT 0 rubah menjadi 0. Nah, kalau NVL2, kalau misalkan ini bernilai 0 atau bernilai 0 ya, benar tadi bernilai 0. Jadi kalau NVL2 ini bernilai 0, nanti yang dikembalikan itu adalah nilai yang kedua ini. Jadi kalau ini 0, nanti dirubah menjadi nilai yang kedua ini. Tapi kalau ini not 0, itu nanti diganti menjadi ini. Oke. Aku ulangi lagi ya. Jadi NVL2 ini mirip dengan NVL, cuman dia semacam punya semacam if else gitu ya. Jadi kalau if koefisien PCT 0, dia akan kerjakan yang ketiga. Kalau not 0, dia akan kerjakan yang kedua. Oke, jadi misalkan kita ambil contoh aja di sini, misalkan aku ganti 200 biar kelihatan aja ya. Ini. Oke. Ini aku ganti menjadi NVL2. Ya, lihat ya. Ketika koefisien PCT-nya ini 0, dia akan merubah nilainya menjadi yang kedua. Ini ekspresi yang ketiga, atau parameter yang ketiga. Jadi nilainya sekarang berubah menjadi 100. Oke, jadi 0 jadi 100. Kemudian ketika nilainya tidak 0, contohnya ini. Ya, ini kan nilainya 0,2. Maka yang dilakukan adalah, yang dikerjakan adalah menggantinya menjadi nilai yang di sini. Oke, nah ini sama dengan fungsi NVL yang tadi yang sebelumnya ya. Cuman kalau NVL yang sebelumnya itu kan cuman kalau ngecek 0 dirubah nilainya menjadi ini. Kalau not 0 didiamkan gitu. Ya, kalau yang NVL tadi kan cuman seperti itu. Nah, kalau NVL2 ini semacam if else gitu. Ya. Aku ulangi lagi, jadi kalau nilai di dalam ekspresi yang pertama ini atau yang di depan ini 0, yang dikerjakan adalah yang ketiga. Kalau not 0, dia akan kerjakan yang
kedua. Ya, bedanya seperti itu aja. Oke, semoga kalian bisa paham perbedaan antara NVL dan NVL2. Oke, kita lanjut ke fungsi yang berikutnya, yaitu null if. Ya, nah null if ini akan membandingkan dua expression. Maksudnya dia akan membandingkan yang di depan ini, ekspresi 1 yang di depan koma atau parameter yang pertama dengan parameter yang kedua, dibandingkan nilainya. Kalau nilainya sama, ya kalau nilainya sama, dia akan mengembalikan nilai 0. Kemudian kalau nilainya tidak sama, dia akan mengembalikan nilai yang ada di expression 1 ini, yang di depan ya. Oke, contoh seperti ini. Kita pakai dual aja ya. Select null if. Ya, misalkan ekspresi pertama itu 6. Katakanlah kayak gitu. Kemudian ekspresi kedua itu juga sama dengan 6. From dual. Oke. Nah, ekspresi pertama 6, ekspresi kedua juga sama 6 misalkan. Oke, nah hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena nilainya di sini sama. Tapi sekarang misalkan kita kita buat beda, misalkan di sini 56 gitu ya. Oke. Nah, kalau 56, jadi 6 dengan 56 ini kan hal yang berbeda, sehingga yang dikembalikan nilainya itu adalah yang pertama ini. Pertama ini kan nilainya 6, berarti hasilnya di sini adalah 6. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi null if di dalamnya menggunakan dua buah expression atau dua buah parameter gitu, dua buah parameter ya. Nah, nanti kedua parameter ini akan dibandingkan nilainya. Kalau mereka ketika dibandingkan nilainya sama, maka nanti akan mengembalikan nilai 0. Tapi kalau nilainya beda, yang dikembalikan adalah yang ekspresi yang pertama. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi null if ini akan membandingkan nilai gitu ya, membandingkan nilai dari dua ekspresi. Itu untuk null if. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir itu adalah coalesce. Ya, coalesce gitu ya. Jadi dia ini mirip dengan NVL function. Ya, NVL function. Jadi di sini juga sebenarnya sudah ditulis mirip-mirip dengan NVL function, cuman sekarang dia akan menerima multiple value itu maksudnya banyak value ya. Jadi contohnya seperti ini, coalesce expression 1, expression 2 dan seterusnya sampai expression n. Jadi bisa banyak banget fungsi yang bisa dia bandingkan gitu. Oke, kita akan coba lihat aja. Aku akan buat fungsinya itu pakai contoh di sini ya. Jadi misalkan seperti itu, select last name, kemudian fungsi coalesce, kemudian commission, PCT, salary 10 com. Kemudian from employees, ini order. Salah. Oke, kalau supaya bisa kelihatan ya, aku tambahin lagi commission PCT dan salary-nya aku tampilkan juga.
copy ini atau kita coba eksekusi. Ya, nah ini contoh dari yang di sini ya. Contoh di sini, cuman aku salary dan commission PC-nya aku tampilkan juga. Oke, mungkin lebih jelas aku jelaskan dari sini aja ya. Nah, oke, jadi kalau NVL tadi kan yang awal tadi NVL ya, dia akan ngecek. Ntar aku tulis aja dulu misalkan seperti ini. Nah, dia akan ngecek nilai di dalam ekspresi yang ini. Kalau misalkan di dalam sini 0, ada yang nilainya 0, akan dirubah menjadi 0. Oke, untuk yang coalesce ini, jadi yang dibandingkan itu ada lebih dari 1 ya. Yang dibandingkan lebih dari 1. Jadi kalau misalkan commission PCT-nya ini nilainya 0, ya misalkan nilainya 0, penggantinya dia akan cek ke expression yang berikutnya. Oke, jadi kalau misalkan di sini 0 commission PCT-nya, dia akan ngecek salary di kolom salary. Kalau salary-nya 0 juga, dia akan kembalikan nilai yang paling belakang ini. Tapi ketika misalkan commission PCT-nya ini nilainya 0, kemudian dia lihat salary nilainya bukan 0, jadi yang dikembalikan adalah salary. Oke, aku akan coba lihat di sini. Ya, nih, misalkan di data yang namanya Matos ini ya. Oke, yang pertama dia cek itu adalah commission PCT-nya. Oke, kita lihat commission PCT-nya dia 0. Nah, pengganti commission PCT ini nilainya adalah salary. Ya, ini kita lihat salary-nya dia itu 2.600. Sehingga karena salary-nya ini tidak 0, makanya nilai penggantinya itu adalah salary ini. Jadi ini nilainya menjadi 2.600. Oke. Nah, seandainya salary-nya ini juga 0 nilainya, nilai pengganti berikutnya adalah yang ekspresi berikutnya. Di sini kebetulan nilainya 10, sehingga nanti kalau misalkan commission PCT 0, salary juga 0, nilai penggantinya adalah ini. Ya, gitu. Bedanya dengan NVL. NVL kan cuma ngecek sekali. Ya. Kalau coalesce ini ngecek terus sampai semua kondisi atau ekspresi di dalamnya ini dilakukan checking gitu ya. Oke. Jadi semoga kalian bisa paham fungsinya ini. Jadi ini extension atau tadi istilahnya pengembangan dari NVL-nya ini. NVL kan cuma 1, kalau coalesce ini bisa lebih dari 1. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, jadi itulah keempat fungsi dari yang disebut dengan null function atau yang berhubungan dengan null. Ya, tadi kita sudah belajar ada 4, yaitu NVL, NVL2, null if, dan coalesce atau coalesce ini gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke subsection yang ketiga, yaitu tentang conditional expressions. Oke, untuk yang subsection ketiga, yaitu conditional expressions ini, sebenarnya kita tadi juga sudah membahasnya, terutama kayak misalkan di fungsi-fungsi null if tadi, null if ini ya, itu kan seperti membandingkan dua buah hal ya, seperti logika gitu ya, yang benar atau kalau sama jadinya seperti apa, kalau salah jadinya seperti apa. Nah, ini juga sebenarnya ada juga di dalam SQL, yaitu ada dua fungsi, yaitu case dan decode ya. Dua fungsi ini sebenarnya kedua fungsi ini itu sama saja ya, cuman memang cara penulisannya yang berbeda. Oke, nah jadi di dalam sebuah SQL statement itu ada dua, di sini istilahnya two sets of comment atau syntax ya, comment or syntax. Jadi di dalam Oracle kita bisa
menggunakan dua dua kelompok sintaks atau perintah gitu ya. Jadi ada dua, yaitu ANSI _ISO SKS99 Compliant Standard Statement ya. Jadi yang biasa kita pakai itu yang ANSI atau ISO ini, dan ada yang khusus dipunyai oleh Oracle, yaitu Oracle Proprietary Statements ya. Nah, ANSI atau ISO SKS99 ini biasanya bisa digunakan di semua jenis database. Jadi biasanya nggak hanya di Oracle, jadi di misalkan SQL Server, MySQL, semuanya itu biasanya bisa digunakan. Cuman kalau pakai yang Oracle ini, yang bawah ini, otomatis yang bisa menggunakan hanya di database Oracle. Di database jenis lainnya itu tidak bisa dipakai. Nah, hubungannya dengan fungsi ini, case dan decode ini. Case ini adalah fungsi yang ikut di dalam ANSI atau ISO SKS99 ini. Ya, case ini ikut yang ini, yang ANSI, ISO. Kemudian decode ini ikut yang Oracle proprietary ini ya. Oke, aku ulangi lagi. Jadi case ini ikut yang ANSI, kemudian decode ini ikut yang Oracle. Sehingga meskipun nanti keduanya menghasilkan output yang sama, tapi cara penulisannya itu sedikit berbeda. Nanti kita akan lihat bedanya seperti apa. Gitu, ini nggak terlalu panjang di PDF ini, jadi kita akan cuma lihat beda, cara menulisnya beda walaupun nanti akan menghasilkan output yang sama gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat yang case dulu ya, case, penggunaan case. Oke, ini aku akan tulis yang sesuai di contoh ini. Jadi yang saya select ya, dari select, kemudian misalkan last name. Nah, kemudian kita masuk ke bagian case. Cara penulisan case-nya tuh mirip dengan kalau kita buat di Java atau C++ gitu. Ya, case. Kemudian kita sebutkan ekspresi apa yang mau kita bandingkan. Misalkan di sini departemen ID. Jadi nanti semua departemen ID ini akan dicek di dalam case-nya ini gitu. Kemudian langsung aja when. Nah, ketika nilainya 90, maka nanti ditulis misalkan manajemen gitu. Jadi ketika nilainya 90, nanti tulis di situ adalah manajemen. Kemudian misalkan tambah lagi then sales. Kemudian when 60 then IT. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi atau nilai defaultnya itu adalah masuk ke dalam else. Else-nya misalkan other department. Ya, kemudian end. Ya, jadi kalau kita membuat case itu harus ditutup dengan yang namanya end ini. Ya, case harus ditutup dengan end. Nah, kemudian nanti di kolom yang ini kita kasih nama misalkan ya department gitu. Oke. Ini select klausa, di dalam select klausa ada case. Ya, kemudian jangan lupa ada klausa untuk from ya. Jadi klausa minimal gitu ya. Jadi ada select dan ada from. Ya, di dalam select ini ada case-nya gitu. Oke, jadi nanti semua data itu akan dilihat departemen ID-nya. Kalau 90 dia akan tulis manajemen, kalau 80 dia akan tulis sales, dan seterusnya gitu ya. Oke, coba ini sekarang kita eksekusi. Nah, nih. Oke, jadi King, Kochar, Dehan, Wallen, Higgins, semuanya sudah muncul datanya. Kemudian di sini
Nah, ini muncul manajemen di sini, King, Kocar, dan Dehan. Berarti dia mempunyai departemen ID-nya itu 90. Sehingga di sini ditulis manajemen. Kemudian slot key, Abel, Taylor ini kan sales, ya sales. Berarti dia departemen ID-nya adalah 80 dan seterusnya. Gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah cara penulisan case-nya ini, ya. Bagaimana cara menulisnya seperti ini ya. Case, kemudian nama ekspresi yang akan dicek nilainya atau dibandingkan nilainya. Kemudian ini case-nya itu seperti apa. Jadi nilainya seperti apa. Jadi kalau misalnya 90 apa, 80 apa. Ya. Ingat pakainya when, kemudian sebutkan nilai yang akan dibandingkan, kemudian then apa gitu. Ya, jadi case ini yang mengikuti ANSI atau ISO 99 compliant tadi itu. Sehingga biasanya case ini akan bisa digunakan di database lain selain Oracle. Oke, itu untuk yang case. Kemudian kalau kita mau cek yang decode, nah itu mirip sebenarnya. Ya, misalkan aku pakai kode yang sama ini, aku tulis di bawahnya supaya bisa kelihatan bedanya gitu ya. Nah, case-nya ini diganti dengan decode. Oke, jadi di contoh ini sebenarnya juga sudah ada. Ya, tapi aku tulis saja gini. Nah, jadi dia decode ini pakainya itu kurung ya, jadi harus dalam kurung. Nah, expression yang pertama itu adalah ya nilai yang akan dibandingkannya, departemen ID. Oke, kemudian koma. Kemudian nilainya kalau misalkan 90. Ya, misalkan gini. Kemudian tulis saja lagi koma. Kalau benar nilainya adalah manajemen. Dan koma. 80. Ya, semuanya tinggal diganti koma aja sebenarnya. Oke, kemudian kalau else di sini langsung aja ditulis tanpa else, langsung koma. Nah, tulis order departemen langsung aja. Pokoknya tinggal kasih koma aja. Yang jelas posisinya jangan lupa yang paling pertama ini adalah yang dicek nilainya. Kemudian koma, kemudian nilainya berapa, kalau benar apa. Kemudian ulangi lagi nilainya berapa, kalau benar apa. Dan seterusnya sampai yang paling akhir itu defaultnya seperti apa nilainya. Jadi kalau nggak ada dalam kriteria yang ditulis di sini, otomatis akan masuk ke yang paling akhir ini. Ya. Kemudian karena nggak kalau case kan ditutup dengan N, kalau decode tutupnya pakai kurung. Gitu ya. Lihat aja bedanya seperti apa ini, gitu. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Oke, hasilnya sama saja gitu ya, nggak ada bedanya. Oke, nah ini yang atas ini ingat-ingat ini yang ANSI, yang bawah ini yang Oracle. Jadi kalau yang kalian pakai decode di bawah ini, kemungkinan besar di database yang jenisnya lain atau database lain itu tidak bisa dijalankan. Ya, tapi kalau di Oracle pasti bisa dijalankan, sehingga terserah kalian mau pakai yang mana. Ya, mau pakai yang umum seperti ini atau mau pakai yang Oracle nggak masalah. Ya, selama kalian pakai di database Oracle mau pakai yang manapun nggak ada masalah. Tapi kalau pakai di database yang lain tuh biasanya ada kemungkinan fungsi ini decode ini nggak dikenali gitu. Ya, karena ini kan khusus untuk di database Oracle. Ya, jadi ingat-ingat aja kalau misalkan kalian browsing tutorial atau apa, kalian lihat dulu aja dia pakainya itu fungsi yang ANSI atau pakai yang Oracle gitu. Kemudian kalau misalkan kalian masukkan, loh kok nggak bisa, ya jangan panik atau kaget atau gimana gitu, karena mungkin aja yang dipakai itu memang di database khusus ya. Jadi misalkan dia pakai
bikin tutorial tapi pakainya decode ini. Kemudian kalian coba di SQL Server, tentu saja nggak bisa karena kan ini khusus untuk Oracle kayak gitulah ya. Jadi Oracle itu support ANSI dan support yang Oracle ini sendiri. Oke, nah ini bentuk lain dari bagaimana membuat case ya. Case atau kalau Oracle namanya decode. Oke, jadi aku rasa sampai di sini dulu saja materinya. Jadi ingat-ingat aja ada dua fungsi ya, case dan decode di sini yang kita sudah pelajari di section yang ketiga ini. Walaupun mereka menghasilkan output yang sama, mereka memiliki dua sintaks yang berbeda atau penulisan kodenya atau penulisan SQL statementnya itu berbeda ya. Perlu kalian ketahui itu. Oke, aku rasa cukup untuk materi kita di video kali ini di subsection yang kelima. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.